Hai anak-anak semua, Pak Guru ucapkan selamat datang di semester 2. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai tema 5 pengalamanku, subtema 1, dan pembelajaran 1, yang berisi mengenai materi pelajaran matematika, mengenai mengukur panjang, kemudian yang kedua mengenai SPDP, yaitu menyanyikan lagu pelangi-pelangi, dan bahasa Indonesia mengenai hidup santun dan rukun dengan keluarga di rumah. Silahkan anak-anak semua perhatikan video ini. Semoga video ini bermanfaat ya anak-anak semua. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan dimanapun kalian berada, serta patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa jangan berpergian apabila tidak perlu sekali, kemudian pakai masker dan membawa hand sanitizer. Semangat belajar anak-anak semua. Setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Yuk, coba kita lihat beberapa pengalaman Benny. Pengalaman yang pertama adalah pengalaman Benny di rumah bekerja sama dengan keluarga. Benny dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Coba kalian lihat gambar berikut. Mereka bekerja sama, bekerja bakti membersihkan tanaman dan kebun yang ada di depan rumahnya. Pengalaman Benny yang kedua adalah Benny di sekolah pernah memenangkan lomba. Benny menang lomba membaca puisi. Coba kalian lihat gambar berikut ini. Benny menang juara 1 lomba membaca puisi. Kemudian pengalaman Benny yang ketiga adalah Benny juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman Benny bermain galah asin. Galah asin dilakukan di lapangan. Galah asin dilakukan bersama dengan teman-teman di rumah Benny. Apakah teman-teman semua pernah melakukan permainan itu? Kalau di daerahku, nama permainan itu adalah gobak sodor. Kita lanjut ke pengalaman Benny yang keempat. Benny berpengalaman juga di tempat wisata. Benny pernah pergi ke Raja Ampat. Raja Ampat itu ada di Papua. Di sana Benny melihat pulau-pulau yang sangat indah dan pemandangan yang sangat indah. Teman-teman juga pasti pernah kan pergi ke suatu tempat untuk berwisata. Nah, untuk saat ini lebih baik teman-teman tetap berada di rumah ya. Karena apa? Karena supaya kita ikut berpartisipasi mencegah penularan virus Corona 19. Kita wajib belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan ya. Dalam pembelajaran pertama ini, kita akan melihat pengalaman Benny ketika berada di rumah. Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu meminta tolong kepada Benny untuk mengganti baterainya. Jam dinding pun terjatuh saat dijangkau oleh Benny. Benny tidak sengaja menjatuhkan jam tersebut. Kemudian Benny meminta maaf kepada ibunya. Yuk teman-teman semua, kita perhatikan percakapan antara Benny dan ibunya saat Benny diminta tolong oleh ibunya menggantikan baterai jam dindingnya. Ibu berkata, "Benny, coba lihat jam dinding di rumah, nak." Benny menjawab, "Ya, Bu." "Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu." Ibu berkata, "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan?" Benny pun menjawab, "Benny harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu." Ibu berkata, "Maukah Benny mengganti baterainya?" Benny menjawab,
Mau Bu? Sambil Benny naik ke atas tangga. Kemudian ibu berkata, hati-hati ya nak. Benny pun menjawab, ya Bu. Saat menjangkau jam dinding, Benny kurang berhati-hati. Kemudian ibu berkata, wah, jamnya retak. Kemudian Benny menjawab, maafkan Benny Bu, Benny kurang berhati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dindingnya pun terjatuh. Ibu berkata, ya nak, kedepannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Sikap yang patut kita teladani dari percakapan di atas adalah 1. Benny tidak menolak dan melaksanakan perintah ibu dengan senang hati. Yang kedua, Benny mau meminta maaf karena ketika dia akan mengganti baterai jam yang rusak, tidak sengaja jamnya terjatuh. Begitu pula ketika teman-teman di rumah dan teman-teman mendapatkan tugas dari bapak ibu di rumah, teman-teman harus melaksanakan tugas tersebut dengan senang hati ya. Nah, anak-anak semua, kalian kan sudah mendengarkan teks percakapan tadi. Tugas yang pertama adalah anak-anak semua membuat sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan teks percakapan tadi. Kemudian, mintalah temanmu untuk menjawab pertanyaan yang sudah kamu buat. Nah, teman-teman semua, yuk kita coba kerjakan bersama-sama beberapa soal di bawah ini. Soal yang pertama adalah 1. Apa yang terjadi dengan jam dinding? Ya, betul. Jawabannya adalah jam dindingnya tidak sengaja terjatuh kemudian retak. Soal yang kedua adalah siapa yang mengambil jam dinding? Ya, betul. Jawabannya adalah yang mengambil jam dinding adalah Benny. Soal yang ketiga adalah mengapa jam dinding jatuh? Ya, jawabannya adalah jam dindingnya jatuh karena Benny tidak sengaja menjatuhkannya. Soal keempat adalah bagaimana cara mengambil jam dinding? Jawabannya adalah Benny menaiki tangga, kemudian Benny mengambilnya dengan tangannya. Soal kelima adalah Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Jawabannya adalah Benny meminta maaf kepada ibunya karena dia tidak sengaja menjatuhkan jam dinding tersebut. Gambar berikut ini menunjukkan sikap santun. Sikap santun Benny kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Benny kepada ibunya. Benny menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Coba kita perhatikan kalimat yang digunakan Benny untuk meminta maaf kepada ibunya. Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Kemudian ibu menjawab, ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Sikap santun kita terhadap orang tua kita perlu kita lakukan supaya apa? Terjalin sikap dan kerukunan antar anggota keluarga. Kamu harus bisa menghormati ibu, kemudian kamu juga harus bisa menghormati ayahmu.
ketika kamu diminta sesuatu atau diminta untuk melakukan sesuatu hal, maka lakukanlah dengan senang hati dan ikhlas. Karena ayah dan ibumu juga merawatmu dengan ikhlas dan tulus hati. Saat Benny memperbaiki jam dinding yang rusak tadi, Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding yang tadi jatuh. Berapa panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur jam dinding ini adalah penggaris. Coba kalian perhatikan percakapan berikut ini. Benny bertanya, "Bu, apa nama satuan penggaris?" Benny lupa nama satuannya. Kemudian ibu menjawab, "Satuan ukur pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter dapat ditulis dengan cm." Kemudian, bagaimana cara menggunakannya, Bu? Ibu menjawab, cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Kemudian kamu lihat panjang bendanya berapa sentimeter. Benny pun menjawab, "Terima kasih, Bu." Untuk lebih jelasnya, coba anak-anak semua melihat cara mengukur benda berikut ini. Alat yang perlu kalian siapkan adalah penggaris, kemudian benda yang akan kalian ukur. Kali ini yang akan menjadi contoh benda yang akan diukur adalah pensil. Letakkanlah penggaris, kemudian letakkan juga pensil sehingga ujung pensilnya sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Setelah angka 0-nya sejajar dengan benda yang akan diukur, kalian coba lihat ujung benda pensil yang satunya. Ujung benda pensil yang satunya terletak pada angka berapa? Nah, pada contoh ini, ujung benda pensil terletak pada angka 8, yaitu berarti pensil ini mempunyai panjang 8 cm. Mudah bukan teman-teman semua? Kamu sudah mengetahui cara mengukur benda bukan? Mudah bukan kita mengukur benda menggunakan penggaris? Kalian hanya perlu teliti agar hasil ukuran kalian tidak keliru. Nah, sekarang coba kalian ukur benda yang ada di sekitar kalian. Setelah kalian selesai mengukur benda itu, silahkan tuliskan nama bendanya pada tabel ini. Kemudian kalian juga tuliskan berapa panjang dari benda yang kamu ukur. Anak-anak semua, sekarang cobalah kalian beri tanda centang pada gambar-gambar di bawah ini ya. Kalian beri tanda centang pada gambar yang bisa kita ukur menggunakan penggaris. Dan beri tanda silang pada benda yang tidak bisa kita ukur menggunakan penggaris. Coba kita kerjakan bersama-sama ya. Untuk gambar yang nomor 1, apakah itu bisa diukur menggunakan penggaris? Ya, betul sekali anak-anak semua. Benda itu adalah wadah tisu. Wadah tisu dapat kita ukur menggunakan penggaris. Maka dari itu, nomor 1 kita beri tanda centang ya. Kita lanjut ke gambar nomor 2 ya. Gambar nomor 2 adalah gambar pintu. Apakah gambar pintu bisa kita ukur menggunakan penggaris? Ya, bisa kita ukur menggunakan penggaris, tetapi kita akan merasa kesulitan karena panjang penggaris tidak sesuai dengan panjang pintu.
Maka dari itu, bila kita akan mengukur pintu, kita harus menggunakan alat lain berupa alat pengukur yang lebih panjang daripada penggaris. Maka dari itu, pintu tidak dapat kita ukur menggunakan penggaris karena pintu terlalu panjang. Kita lanjut ke gambar nomor 3. Gambar nomor 3 adalah gambar meja tenis. Gambar meja atau meja, apakah bisa kita hitung menggunakan penggaris? Ya, tidak bisa juga karena meja terlalu panjang apabila kita harus mengukurnya dengan penggaris. Maka dari itu, pintu dan meja kita beri tanda silang. Kita lanjutkan ke gambar nomor 4. Gambar nomor 4 adalah tangga. Apakah menurut anak-anak kita dapat mengukur tangga menggunakan penggaris? Ya, kita tidak dapat mengukur tangga menggunakan penggaris karena tangga terlalu panjang untuk kita ukur menggunakan penggaris. Maka dari itu, tangga kita beri tanda silang. Gambar nomor 5 adalah gambar bingkai. Gambar bingkai, apakah dapat kita ukur menggunakan penggaris? Ya, kita bisa mengukur bingkai foto atau bingkai lukisan dengan menggunakan penggaris. Maka dari itu, bingkai ini kita beri tanda centang. Gambar nomor 6 adalah gambar meja dan akuarium. Apakah kita bisa mengukur meja dan akuarium menggunakan penggaris? Ya, kita tidak dapat mengukur meja dan akuarium menggunakan penggaris karena ukurannya terlalu panjang. Sehingga gambar nomor 6 kita beri tanda silang. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Pelangi-Pelangi. Lagu ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Lagu Pelangi-Pelangi mempunyai birama 2/4 dengan tempo sedang. Anak-anak pasti bisa kan menyanyikan lagu ini? Yuk kita nyanyikan bersama-sama ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, sekarang coba kalian nyanyikan sekali lagi lagu tersebut dan amatilah bagian mana yang bernada panjang dan bagian mana yang bernada pendek. Garis bawahi teks lagu tersebut. Bunyi panjang dengan garis merah dan bunyi pendek dengan garis berwarna biru. Kerjakan bersama kedua orang tua kalian ya anak-anak semua. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan.